Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Segala warahmatullahi puji wabarakatuh. hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema melatih panca indera, hati atau ruh untuk seirama dengan Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Untuk melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi hari ini, kepada para peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat segera disampaikan di kolom komentar atau di kolom chat. Selama pemaparan materi, diharapkan para peserta mematikan mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi akan di-share di link yang akan di-share. Dan untuk melihat rekaman kajian yang lalu dapat diakses melalui via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmat ridhonya, kita petunjuk Al-Qur'annya, contoh seluruh nabi yang telah dikasih contoh. Tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Qur'an. Tidak ada putus-putusnya kita berusaha memperbaiki aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran, yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, orang beriman lainnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik untuk rahmat bagi seluruh alam, yang seharusnya kita tiru, yang harusnya kita malu, yang seharusnya kita merasa rendah diri karena kita ada dibantu, yaitu dengan ChatGPT. Kita dibantu udah dengan media medsos yang gratis, cuman hanya berbayar dengan yaitu internetnya 100.000 atau 200.000. Seharusnya di zaman sekarang ini harus menghasilkan sesuatu yang istimewa. Istimewa. Ya, seharusnya kita berpacu pastabikul khairat. Untuk semua yang kita pakai ini dengan petunjuk Al-Qur'annya, contoh Rasulullahnya akan menjadi suatu mahal luar biasa, mahakarya luar biasa, ya, yang harusnya kita tiru. Hari ini kita akan membahas yaitu melatih panca indera atau hati atau ruh untuk seri irama dengan Al-Quran. Kalau kita lihat dari judul ini, ya, semua yang ada di alam ini, termasuk di tubuh kita, termasuk di panca indera kita itu semua, itu dia ngikuti tasbihnya Allah. Dan dia tidak berkhianat. Ya, misalnya, ya, jantungnya nih, kalau dibilang belum waktunya mati, dia nggak bakal berhenti. Apapun penyakitnya dia, mau penyakit jantung kayak, mau penyakit apa kayak, atau dia melibatkan pernapasannya kayak, enggak ada dia berkhianat. Ya, makanya Allah bilang al-haqqu mirobika fala takunanna minal mumtarin. Itu adalah kebenaran mutlak. Yang berkhianat siapa? Ruh. Makanya ruh ini sebelum ditiupkan, dia bersumpah, alastu birobikum. Benarkah aku Tuhan? Karena apa? Ruh inilah sebagai komandan melalui terjemahannya melalui hati. Ya, jangan sampai ya ruh ini berkhianat sehingga apa kita jadi masuk neraka. Ingat kita penduduk sorga nih. Ruh ini dari sorga, nggak ada ruh dari neraka. Ya, ingat itu. Ya, ingatlah manusia pada asalnya ada penduduk surga yang melancong ke dunia.
dibekali dengan seluruh bekal untuk dicoba, ya, untuk istiqomah dengan segala janjinya atau tidak. Janji pada waktu alastu birobikum, ya. Berjanji di waktu dalam kandungan, berjanji di waktu sholat dengan segala janji-janji manis kepada Allah, berjanji pada waktu dikasih jabatan demi Al-Quran, demi Allah, demi Rasulullah, begitu meleng, ya. Berdoa untuk selalu lahir bersih, kembali dengan membawa seluruh bekal. Doanya apa? Pada waktu membaca Al-Quran. Doanya apa? Pada waktu sholat. Berjanji untuk mendahulukan kalimat Allah. Ya. Ini wajah tu wajiyah. Inna sholati wa nusuki. Surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162. Ingat, kamu dipilih ke dunia ini melalui perjuangan luar biasa. Dari satu tahapan ke tahapan lain. Semuanya ketidakpastian. Hanya dengan tekad mendapatkan surga dan melihat wajah Allah, kita diizini sama Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Beribadah untuk menggapai surga dan melihat wajahnya Allah. Surah 10 ayat 26-nya. Hanya dengan harapan beribadah, mendapatkan surga dan melihat wajahmu, itulah aku rela menempuh. Aku rela mendapat gapaian dan hadiah darimu tersebut. Aku rela untuk membekalinya dengan bimbingan kalimat Al-Quran terbaikmu. Aku rela menempuh semua itu untuk mendapat karunia, rahmat, dan ridhomu. Aku rela untuk menjalankan kebenaran dan kejujuran mutlak Al-Quran. Aku rela untuk mendapatkan nikmat kemuliaan darimu. Aku rela untuk menggapai perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Aku rela untuk menggapai dan meraih taibun. Mantapkanlah. Teguhkanlah untuk menuju jalan lurus. Salinglah bersama menasihati antara ruh dengan jiwa, menuju satu tujuan Allah dan Rasulnya, dan melihat Engkau ya Allah, wajahmu yang aku rindukan. Yang dirindukan untuk bertemu dengan Rasulullah sebagai sahabat. Ya, nah sekarang pertanyaan, ya, jelaskan. Bangga kita sekarang ini menuju cita-cita kembali kita ketemu Allah, melihat wajahnya Allah. Ya, terus, ya. Nah, jika kalian belajar agama menggunakan pandangan mata, yang akan kalian lihat hanyalah huruf-huruf. Jika kalian belajar agama menggunakan akal pikir, yang akan kalian temukan hanya sebuah pengetahuan. Jika kalian belajar agama menggunakan hati, maka yang kalian rasakan indahnya kasih sayang dan cinta yang suci. Dan jika kalian belajar agama menggunakan jiwa, maka yang akan kalian ketahui siapa pemilik agama dan ilmu yang sesungguhnya. Ingat, 1744, 2441, ya, semuanya ini bersujud sama Allah. Ya, dan termasuk roh kita. Ya, cuman roh kita ini yang sering ngebandel. Jadi apa? Organ yang lainnya juga ikut kena. Ya, makanya Allah bilang ilmuku itu ada sekitar penjuru dan dirimu sendiri. Kita lihat semuanya bertasbih. Jantung segala macam, kulit bertasbih. Dia ngikutin tuh aturan mainnya. Orang berusaha untuk merubah, ya, melalui apa? Misalnya kulit yang tua dikasih obat anti tua segala macam, biayanya mahal, efek sampingnya tinggi. Melalui udah dikasih obat, kasih melalui teknik operasi, nggak bisa, ya, karena ini semua kalimatnya Allah. Ya, jadi roh jangan membandel, jangan mencoba-coba menantang. Ya, terus, ya, ini kita lihat alastu birobikum. Ya, dan ini diingatkan lagi pada waktu lahir ke bumi. Ingat, kamu datang ke bumi dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Ya, hati-hati. Jangan ada datang ke dunia itu kamu tantang apa larangan Allah, perintah Allah, sehingga kamu tertutup nanti. Ya, sehingga kamu nggak melihat aku lagi. Ayat 15-nya. Coba baca nih, Pi. Ini 83 ayat 15-nya. Pi, Ya halo? dok, ya dok, ya dok. Maaf.
If tutup 83 Al-Mutaffifin ayat 15 ya, Dok. Ya, 83 ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Shadaqallahul azim. jadi ruh ini sekali lagi supaya nggak terhalang kita melihat Allah lagi, harus disucikan dengan kalimat Al-Quran supaya hidup kembali ruh ini. Jangan ruh ini datang ke dunia seperti mayat, ya, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, hatinya nggak merasakan, ya, seperti mayat. Mayat kan begitu, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa dia ini, nggak bisa memperbaiki diri, ya, terus, ya, ini dilihat. Janjimu suatu datang ke dunia ini lulus, ya, dari mulai umur 1 hari, dari mulai belum dikeluarin spermanya dari sekian juta, ya, akhirnya jadi berhasil. Begitu beratnya engkau bertarung di antara 10 juta kawan yang berguguran. Begitu berat berkembangnya di dalam menjadi janin. Begitu berat tidak adanya kepastian keberhasilan atau tidak. Begitu berat perkembangan selanjutnya yang penuh dengan cobaan dan harapan. Hanya dengan harapan beribadah mendapatkan surga dan melihat wajahmu. Aku rela. Aku rela mendapat gapaian dan hadiah darimu tersebut. Aku rela membekalinya dengan bimbingan kalimat Al-Quran terbaik. Aku rela menempuh semua itu untuk mendapat karunia, rahmat, dan ridho. Aku rela untuk menjalankan kebenaran dan kejujuran mutlak Al-Quran. Aku rela mendapatkan nikmat kemuliaan. Aku rela untuk menggapai perumpamaan kalimat-kalimat kalimat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibikin dalam perumpamaan. Hanya orang berilmu yang mengerti membuka perumpamaan itu. Aku rela untuk menggapai dan meraih tali bulu. Ya Allah, mantapkan, teguhkanlah untuk menuju jalan lurus. Ini semua perjanjian ini makanya kita dihadirkan ke dunia. Ruh udah berjanji. Kalau enggak, mendingan di surga aja. Jangan sampai nanti dia nyesel ruh ini. Oh, kalau begini caranya, mendingan saya jadi tanah aja dulu. Kalau usah dimasukin roh. Ya, surat 78 ayat 40 baca. Surat 78 An-Naba ayat 40, Dok. 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, ajab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Shadaqallahul. Jangan sampai penyesalan gitu. Mendingan gue dari tanah, ruh gue nggak usah dimasukin nih. Ya, bukan begitu kita. Udah datangin tantang. Ya. Apa yang suruh Allah jalankan. Apa yang dilarang Allah tantang. Ya, nggak usah dijalankan. Itu gunanya. Terus, ingat, yang menunjukkan ruh itu hidup apabila kita berjalan dengan kebenaran Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jasad dengan hatinya atau ruh ini dibatasi. Ya, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan. Ya, jadi supaya tenang, ruh ini tenang, kita harus selalu mengingat Allah, berzikir sama Allah. Ya, dan kita harus membersihkan itu semuanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, dalam segala cobaan, dalam cobaan kejahatan, ya kebaikan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, sungguh rugi orang yang mengotori. Jadi bersihkan lagi, mantapkan lagi. Ya, beruntunglah hati yang menuntun kepada kebenaran. Sempurnaan hati adalah terletak pada kekuatan ilmu dalam mengetahui dan memahami kebenaran, serta dalam membedakan antara kebenaran itu dengan kebatilan. Ya, supaya kita nggak rugi ya ini. Kita harus tahu yang benar dan yang baik, yang benar dan yang salah. Ya, harus tahu. Ah, supaya sampai ke situ apa caranya? Mulai kita bertekad kembali mensiarkan siar-siar Allah sebagai bukti ketakwaan, surat 22 ayat 32. Terus kemudian apa? Allah tunjukkan hatinya menuju ke ketakwaan ditambah ketakwaan. Surat 47 ayat 17, ya, terus sudah gitu baca pi 47 17 atau surat 19 ayat 76. Yang dibacakan mana, Dok?
47. 47. 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Shadaqallahul azim. Kalau kita udah jalankan, kita ditambah terus, baru Allah akan memberikan furqan yang benar. Baru kita fungsi sebagai makhluk hidup. Surat 8 ayat 29. Ya, Dibacakan. Ya, Ya. surat 8 ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Kasih furqan. Ya, jadi kalau udah dikasih furqan, kita tambah, ya akan terjadi berlaku hukum bandul. Nggak bakal goyah. Hukum bandul itu dijelaskan lagi. Surat 7 ayat 201, surat 3 ayat 135. Jadi semuanya lingkaran, semua yang kita bisa jelasin. Ya, terus. Ya. Ingat perjanjian ini, apalagi udah diingatin lagi waktu sholat. Ini wajah tuh, inna sholati wa nusuki. Ya, padamu menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Apalagi dibantu dengan doa di antara dua sujud. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Ya, ini kumpulan doa-doa nih untuk membersihkan ruh, untuk mengingatkan ruh kembali. Ya, jadi kalau seandainya tujuan dari doa-doa ini di waktu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, baru kita lulus. Surah 29 ayat 45, bacain. Surat 29 45. Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Ya, itu tujuan sholat. Jadi kalau seandainya sholat, ternyata udah selesai sholat kita berbuat curang, nipu orang, berbuat jahat, nggak benar di sholat. Ya, terus. Ya, nah, udah jelaskan lagi. Kalau kita ruh itu tidak dibersihkan dengan kalimat Al-Quran, yaitu ruh khusus untuk ruh Al-Quran, untuk membersihkan ruh kita, sehingga kita beriman dan kita mendapat cahaya, surah 42 ayat 52, ya, kita dianggap mayat, nih, surah 30 ayat 52. Mayat itu apa? Tuli, bisu, buta. Nggak bisa kembali lagi. Kan kalau mayat udah nggak bisa balik lagi untuk hidup kan? Kecuali nanti. Ya, nasihat Umar bin Khattab, tinggalkanlah hal-hal yang menyakitimu. Bertemanlah dengan orang yang soleh, walaupun akan sulit mendapatkannya. Bermusyawarah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut pada Allah. Ya, kata-kata bijaksana yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Pemimpin yang memang udah membuktikan kalimat Al-Quran. Ya, makanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia di tangan dia. Sampai jenderalnya Romawi datang melihat Umar lagi duduk, lagi tidur di apa di bawah pohon kurma. Kaget jenderal Romawinya. Gila nih, khalifahnya hebat banget. Nggak ada pengawal, nggak ada apa. Tidurnya juga ngegeletak aja. Cuman pakai sorbannya aja. Ya Allah. Ya, ini tipe pemimpin-pemimpin yang ditakutkan oleh pencinta-pencinta dunia.
ruhnya mantap, Al-Qurannya mantap, contoh Rasulullahnya mantap, masuk ke dalam jiwanya. Ini yang ditakutin sama musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam? Ya, yang di luar ini, bahkan umat Muslim sendiri. Ya, terus kita, nah, kalau seandainya tidak disucikan dengan kalimat Al-Quran, dia selalu membantah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sehingga apa? Menjadikan manusia yang penuh dengan serakah. Nggak sadar bahwa kebutuhannya cuma sedikit. Ya, nggak sadar bahwa itu adalah jadi bahan bakar api neraka. Makanya di sini dibilang, apabila mereka melupakan Al-Quran, setan akan mengubarnya sampai kita termasuk orang yang sesat. Surat 7 ayat 175. Kemudian menjadi dia bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Kemudian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sungguh surga tempat tinggalnya. Ini yang kita perlu. Tahan hawa nafsu dengan kalimat Al-Quran. Ya. Dengan kita menjalankan fastabiqul khairat menuju kalimat Al-Quran kesempurnaan secara kafah. Ini gunanya. Ya. Dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang kepala seseorang pada harta dan kedudukan bagi agama. Kita lihat aja lah dengan kalimat Al-Quran ini semuanya orang banyak, termasuk maaf sekali lagi ya petinggi-petinggi kita, lihat aja pakai gaya Al-Quran kita bisa lihat lagi susahnya dia demo terus, apalagi nanti tanggal 2 demonya seluruh Indonesia lagi, nggak ketar-ketir, hidupnya sempit, mutusinnya aja nggak bisa. Jadi bayang-bayang perjanjian sama Mas Mul. Nggak beres kita. Ya. Terus, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, seperti binatang kita. Lebih rendah daripada binatang. Tempatnya di mana? Neraka. Kerak neraka. Ya. Ruh yang tidak disucikan dengan kalimat Al-Quran, yang tidak mengatur di dirinya sendiri, neraka tempatnya. Makanya saya bilang, ya, seorang pemimpin kalau tidak bisa memelihara ucapannya, ruhnya tidak bisa, tidak maaf, nggak bisa memelihara kemaluannya, nggak bisa memelihara tangannya untuk menuju jalan Allah. Bagaimana dia mengatur orang banyak? Makanya dijelaskan apa? Atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum antum tatlunal kitaba afala taqilun. Al-Baqarah 44. Kenapa kamu nasihatin orang? Sedangkan dirimu sendiri tidak. Ya, nggak kekontrol. Ini tolak ukur. Kalau seandainya ruh ini tidak bisa mengontrol badannya, sebagai dia komandannya di situ, badannya dia udah nurut semuanya sama kalimat Allah, tinggal ruh ini aja yang nentuin, bagaimana dia mengatur orang lain? Bagaimana? Ya, singa, anjing, kambing, sebuah analog watak manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada manusia bermental anjing, maka negaranya akan sangat mudah dijajah dan dikuasai oleh penjajah. Sebab penjajah sangat tahu karakter anjing. Maka sang penjajah akan terus memberikan makan dan minum sang anjing. Sehingga hewan itu tunduk patuh pada sang majikan. Wah, ya, perumpamannya seperti ini. Sekiranya kami mendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia, mengikuti keinginannya yang rendah, perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulukan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia menjulukan lidahnya juga. Nggak ngerti. Ya, terus. Ya, jadi organ yang lain ini tergantung komandannya, yaitu ruhnya ini.
Ya, kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, ya, melaksanakan sholat. Ini kan antara manusia sama manusia pemimpin. Begitu juga di badan sama, ya. Apabila kita seperti ini, itu seperti tumbuhan, ya. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhan. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat dan berbuat seperti itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum anfusikum wa in asantum falah. Jadi semuanya ini bertasbih, penentunya itu ruh. Oleh karena itu mutlak harus dibersihkan dengan Al-Quran supaya dia tidak membandel, ya, nggak ngebandel. Udah ngebandel ngelawan lagi sama yang sudah bersumpah, sudah dikasih sumpah, sama yang mengizinkan, yaitu sama Allah, sama Rasulnya yang udah memberikan contoh terbaik ngelawan, bikin tandingan-tandingan, ya. Terus, ya, ruh bila tidak menurun, organ di tubuh lainnya juga akan kena musibah nih. Oke, ruhnya nih melarang, apa, dilarang untuk supaya dengan akurat alkohol sama berzina. Lihat aja, organ lainnya rusak, ya, organ lainnya rusak, jadi penyakit lah, penyakit segala macam, ya. Ini dicontohin nih, Firaun nih, yang selalu apa terpecah belah, ya. Kemudian pemimpin yang wajib masuk neraka, ruhnya ini ngajak masuk neraka nih, terhadap yang dipimpinnya nih, tubuh segala macam. Akhirnya apa, disiksa di dunia tubuhnya ini, ya, disiksa di akhirat juga nanti, ya. Apalagi yang ini, ya, pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya negeri itu, penipu segala macam, dari duit haram, dari duit segala macam, ya. Hati-hati, ya, hasilnya juga nanti akan jelek, ya. Terus kita lihat, apabila ruh sebagai komandan ini, ya, tahu fungsinya untuk beriman dan mendapatkan sorga, organ lainnya akan tenang, ya. Akibatnya apa? Akan menjadi kelipatan 10, akan menjadi kelipatan apa 7 sampai 700, akan timbul rahmat dari Allah semua. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan padamu kitab Al-Quran dan dibacakan pada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar, pelajaran bagi orang-orang yang beriman, rahmat yang besar, ya. Jadi hati-hati menjaga ruh, hati-hati lawan dari hawa nafsu itu, ya. Bila hati telah mati, tiada yang bisa diperbuat, hanya Allah yang bisa menghidupkannya sebesar apapun upaya kita. Bila Allah tidak berkehendak, ya, maka tak akan pernah bisa terwujud. Jadi kita sendiri harus melawan. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, baca, aku tidak merubah nikmat kecuali dirimu sendiri. Al-Anfal 53, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul Jadi Azim. diri kita sendiri nih, ruh kita sendiri yang nentuin. Karena ruh yang udah berjanji, nanti yang diambilnya, yang minta pertanggungjawabannya ruh, ya. Tubuhnya yang ngikutin aja. Kalau ruhnya brengsek, tubuhnya akan jadi saksi. Lu bohong lu. Gue tanggal sekian, lu suruh berzina. Tanggal sekian, suruh guru ngambil korupsi. Tanggal sekian, disuruh nipu orang. Ya udah, ruh nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, terus. Ini kita lihat.
Kalau ruh itu baik, ya hasilnya apa? Jantungnya juga baik. Jadi jantungnya ini bisa dipakai untuk donor ke orang lain. Ya, semua yang ada di tubuh baik. Jadi inceran ya, untuk dibeli dengan harga yang mahal. Untuk didonori ginjalnya jadi bagus. Ya coba kalau ginjalnya udah rusak, ginjalnya penuh dengan alkohol, penuh dengan penyakit kelamin apa sih, mana bisa dipakai? Ini kan kalimat Allah. Makanya Allah bilang, akan aku perlihatkan di segenap penjuru dan dirimu sendiri itu seluruhnya kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Quran. Bayangkan. Ya, kulitnya aja dalam bentuk aloe vera bisa diperjual satu lembar seperti Supratur ini sekitar 30 juta. Ya, 30 juta. Nggak main-main. Coba kalau kulit sudah kena penyakit kudis, mana bisa dipakai. Ya, makanya orang-orang Israel, dia bunuhin tuh orang Gaza semua. Supaya ini jadi donor semua. Karena kualitasnya terbaik orang-orang Gaza itu. Sebagian besar. Dari mulai anaknya. Ya, didirikan bank donor kulit. Oh terbaik, harganya mahal. Jantungnya baik. Ginjalnya baik, matanya juga baik. Karena melihat apa? Al-Quran semua. Ya, terus kita lihat. Kulitnya dipakai. Apalagi tipe di sana tipe kulit yang cantik-cantik. Blasteran antara apa Eropa sama Arab. Kulitnya putih-putih. Oh dipakai. Ya, dijual. Apalagi di ini direkayasa pakai teknik segala macam. Ya, aku udah jelasin. Yaitu aku menciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna kulitnya supaya jadi pelajaran bagi kamu. Ya, dan pelajarannya itu apa? Untuk ngambil daerah donor. Ya, itu harus sesuai dengan yang tersembunyi. Namanya subunit. Di sini di tubuh ada garis langat. Ya, garis langat ini apabila kita pakai dengan remodeling 3 bulan itu akan sempurna. Apalagi di tipe prefetik tipe 1, tipe kulit yang putih. Ya, oh jadi rebutan. Terus, ya di tubuh sendiri juga banyak. Nah lihat aja nih, kulit yang bergelambir segala macam ini bisa kita pakai, bisa didaur ulang lagi. Ya, secara seluruh teori sangat luar biasa dan berlimpah. Tubuh itu udah siap. Hanya menunggu waktu bergelambir dan digunakan kembali. Jadi kalau udah dipakai, bergelambir lagi bisa dipakai lagi. Ya, asal syaratnya waktu dipakai itu tidak merusak pembuluh darah sekitarnya. Yaitu tidak terlalu di undermining. Oleh karena itu pada waktu mengambil darah donornya hanya cukup dengan pinch test saja. Sehingga tidak merusak perforator-perforator tersebut. Bisa dipindahkan dengan teknik flap lokal yang berlimpah dan sudah bergelambir. Bisa digunakan dengan teknik pre-flap, bisa digunakan dengan teknik prefabrikasi yang alami atau dengan intervensi. Masalahnya cuma satu. Kode penyakitnya ini kadang-kadang berhubungan dengan kode penyakit yang berhubungan dengan kematian. Padahal tubuh lainnya udah siap. Ya, bersedia. Ya, terus kita lihat tempat pemilihan donor juga banyak. Asal syaratnya apa? In asantum, asantum anfusikum, asantum palaha. Yang bergelambir. Sehingga kulitnya jadi kencang. Sesuai dengan subunit. Ya, subunit itu dari garis langat. Misalnya sulcus gluteus. Ya, atau apa lipat paha. Semuanya akan gak jelas. Ya, yang tersembunyi, remodelingnya bagus. Memberi yang terbaik ada tidak diketahui orang. Yang daerah donornya nggak diketahui orang, resipiennya juga yang menerima nggak tahu itu dari mana. Ya, terus ini kita lihat diperjualbelikan lagi aloe. Oh ini untuk rekonstruksi untuk merangsang epitelisasi segala macam aloe. Aloe ini bisa ditahan sampai 3 tahun. Nilai jualnya sangat mahal sekitar 30 juta. Padahal tubuh sendiri sanggup bisa kita pakai karena kita menganggap ini kemajuan ini luar biasa. Akhirnya kita beli. Ya, kita beli apalagi di
Bonusin, oh udah 30 juta ini kita dapat 3 juta nih, 10%-nya. Ah, udah jadi. Jadi apa? Kita ngikut, serba ngikut semua. Ya, bukan dengan cara dengan tubuh sendiri menyelesaikan. Ya, semua karena tubuh ini udah ngikutin aturan main Allah semua. Ya, terus ya, kita lihat. Hmm, ada lagi melalui skin grab, bisa semuanya. Jadi kalau seandainya kita bagus, huruf itu bagus, kualitasnya semua bagus. Ya, nggak perlu diawetkan. Tinggal bagaimana mensiasatinya dengan vascularize atau non-vascularize. Bila digunakan di fasia, dia akan berubah menjadi fasia. Bila digunakan menyambung defek otot, akan menjadi seperti tendon. Bila digunakan di mukosa, akan menjadi seperti mukosa. Bila dilakukan devitalisasi, akan tumbuh warna seperti warna daerah resipien. Biaya yang dipakai sangat mudah, murah, tidak ada reaksi penolakan. Daerah donor akan menjadi lebih baik. Sekarang sesuai dengan subunit dengan perjalanan waktu akan menjadi tidak jelas. Semuanya berlaku kemauan. Cuma komandannya, yaitu ruh. Terus, ini kita lihat contohnya. Tumbuhan. Bawang pisangnya aja bisa dipakai untuk numbuhin. Ya, benih, bayangkan. Manusia bisa nggak seperti itu? Harusnya bisa. Harusnya lebih hebat. Tumbuhan aja bisa, nggak pernah protes. Ya, oke, lu sebagai nanti untuk ini bisa. Ya, siap. Ya, seperti Sari ini. Siap, siap. Ya. Jadi kalau Ruh ini udah siap ya, kalau udah ini dia cuma jawab siap, siap. Ya, terus kita lihat lagi nih. Ya, biji benih apapun ya. Misalnya saya hitung nih, satu tangkai pohon nih. Ya, misalnya tangkai pohonnya 1 meter. Ya, saya bisa potong misalnya berapa senti nih? Apa 100 senti lah. Saya bisa kembangin jadi ada 10. Kalau itu jadi bisa jadi duit berapa? Apalagi kalau di stack digabung sama yang lain. Ya, misalnya mangga Miyazaki dan atau Irwin atau dengan mangga Mahathir digabungin. Jadi satu pohon ini ada 2 rasa atau 3 rasa bisa. Mahal, jualnya mahal. Ya, sekarang pertanyaan, kita bisa nggak niru? Huruf kita ini jadi barang mahal nih. Barang istimewa. Ya, kalau ini komandannya siapa? Manusia. Ya, kita apa komandannya? Rasulullah. Langsung dari Allah ilmunya. Seharusnya sangat istimewa. Ya, harusnya kita malu. Ya, di tangan ahlinya akan menjadi buah-buahan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kebaikan manusia bisa menyebar seperti itu atau tidak? Kalau tidak, apa gunanya manusia sebagai khilafah dan dipercayakan mengelola alam ini dan sudah berjanji sama Allah untuk mengelola alam ini, mengelola diri kita sendiri. Terus, ya, ini kita lihat, ya benih nih, kan udah saya hitung-hitung, ya hanya memerlukan waktu 15 bulan sudah bisa memberikan makan seluruh penduduk bumi setiap harinya tanpa kelaparan. Ya, 15 bulan itu 5 generasi. Saya hitung nih sekitar 2,4 triliun di tangan orang yang hebat. Ya, kecil itu ngasih makanan penduduk dunia. Dari satu buah melon aja. Sekarang pertanyaan, kita bisa nggak seperti itu? Meniru itu. Kalau nggak, kita lebih rendah daripada tumbuhan. Tuh. Lebih rendah daripada binatang. Ya, bisakah kita membuat benihnya? Nggak ada yang bisa. Menumbuhkannya nggak ada yang bisa. Membentuknya nggak bisa. Pastikan benih kembali. Semuanya. Ya, membentuk misalnya bulat jadi
segi 4 bisa aja, harganya jadi mahal bisa. Ya, nah sekarang pertanyaannya, malu nggak kita? Ya, kalau kita nggak dapat pelajaran begini ya nggak tahu lah saya gimana caranya. Ya, terus kita lihat, ini yang udah jadi mayat, tendonnya bisa dipakai. Namanya tendon dan tulang dalam bentuk alograf. Alograf itu artinya dari tubuh manusia lain. Kartilage-nya bisa dipakai, tulangnya bisa dipakai, vaskularnya bisa dipakai. Tapi ini kan semua barangnya mahal, karena tubuh udah siap. Ya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita berkreasi dengan contohnya ini, tapi melakukannya di tubuh orang yang menderita nih, pasien-pasien kita? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Asal kita di zaman sekarang kita haus untuk membaca. Ya, terus ini kita lihat ya, orang bikin payudara ada tawaran namanya ADM, ya, Acellular Dermal Matrix. Harganya alloderm itu, ADM itu sekitar 30-40 juta. Tubuh bisa nggak? Bisa. Itu dari apa? Dari otoderm yang diambil atau dari bahan yang kelebihan dari mammary potnya. Bisa. Untuk ini, nebelin bibir seperti bibirnya Angela Jolie bisa. Nebelin dagu untuk mancungin bisa semuanya. Tubuh udah siap. Ya, karena kita jadi pengekor, kita nggak tahu bahwa ini sebetulnya udah ada di tubuh. Ya, supaya nggak pengekor apa? Kita harus mencari, mentadaburin Al-Quran, kita tahu makna Al-Quran, sehingga ruh ini akan terbuka wawasannya dengan cahaya Al-Quran. Terus, ya, ini kita lihat, ini Agus, nih. Dari seroma aja. Ya, ini contohnya ini adalah kapsul yang dibentuk dari silikon. Ya, dari kapsul ini banyak fungsinya nih. Satu, untuk regenerasi lim. Anda lihat di sini, kapsulnya itu ini kiri atas itu kayak pembuluh darah, limnya juga banyak. Bagaimana kalau ini dibentuk secara sederhana melalui saroma? Bisa, ya. Perlukah kita operasi yang susah-susah? Tidak, ya. Bayangin setebal ini, masa nggak bisa menjadikan bridging? Bayangin kapsul yang dari silikon aja bisa untuk membuat flap, namanya flap kapsul, kapsular flap, ya. Melalui mana? Dari segala macam insisi bisa. Jadi kapsulnya dibuka, ya, kemudian dibikin flap, bisa dalam bentuk dual plan, dalam bentuk segala plan bisa. Bisa dibikin ke mukosa yang lain bisa, ya. Nah, dari ini kita bisa ada ide nggak bisa. Misalnya maaf sekali lagi, ada orang yang kena saya apenis, saya tinggal bikin aja di sisi pahanya, ya itu masukin implan dalam waktu 2 bulan, saya kembungin, udah terbentuk kapsul. Dari kapsul ini nanti saya pindahkan beserta kulitnya, misalnya diamputasi penis, ya bisa dipakai jadi mukosa uretra. Ya, luar biasa ini. Melalui teknik apa? Prefabrikasi. Ya, terus ini kita lihat lagi. Mangga termahal di dunia yaitu mangga apa Jepang punya nih. Ya, itu sudah gitu melon Yubari King. Ini harganya termahal nih, 200 jutaan. Lihat aja ikan. Sekarang kita bisa pertanyaannya, manusia bisa jadi nilai termahal nggak di hadapan Allah? Bisa. Asal kita ngikuti kalimat Al-Quran. Ruh ini mengikuti kalimat Al-Quran. Ya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Ya, katakanlah Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Hasil jeripaya kita enggak, kita hanya berusaha, hasilnya belum tahu. Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari mati dan seterusnya. Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadikanlah kita bernilai mahal di hadapan Allah. Malulah kita kalau nilainya apa jadi pencuri, jadi penipu, jadi ini harganya mahal harga, tapi nggak ada nilai. Malu kita, ya malu sekali lagi. Banyak contoh-contoh yang harusnya kita merasa malu. Kalau kita tidak berfilosofi dengan kebenaran Al-Quran, ya terus ini kita lihat, ya semuanya tuh udah ada, ya ya di penciptaan langit, di dirimu sendiri, perkisaran angin semuanya, ya. Terus sudah gitu ditumbuhkan dari apa air diturunkan segala macam itu semua kalimat Allah. Jadi kalau kita bisa menerjemahkan ini semua seluruhnya kalimat Allah, surat cintanya Allah itu, maka nggak ada waktu yang terbuang percuma. Seluruhnya udah siap. Apalagi ini dicontohkan apabila tubuh kita dengan filosofi Al-Quran. Semuanya nurut. Apalagi pemimpinnya filosofi Al-Quran. Semuanya nurut. Ya, kan menghasilkan yang istimewa. Terus, ya, pilihan buruk atau baik kita sendiri yang menentukan. Jadi dalam setiap cobaan baik dan buruk, selalu bersihkan dirimu dengan Al-Quran. Ya, itulah orang beruntung. Karena kita lagi dicoba, hak Allah untuk mencoba baik dan buruk tersebut. Ya, surat 16 ayat 9. Apabila kita berfilosofi Al-Quran, Al-Quran itu adalah pemberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Memberikan kabar gembira pada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar itu surga. Ingat, hidup adalah tantangan. Hadapilah hidup itu, maka hadapilah. Hidup adalah semua nyanyian, nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, sadarilah. Hidup adalah sebuah permainan, mainkanlah. Hidup adalah cinta, nikmatilah. Ya, terus. Hilang suaranya, Dok. Ya, ingat, kalau seandainya ruh ini salah memilih, kita akan diajab di dunia dan diajab di akhirat. Yang tadi di adik salah memilih kita diajab di dunia dan akhirat. Dan itu udah ada di Al-Quran surat 9 ayat 101, surat 3 ayat 56, surat 3, 2 ayat 21. Ya. Jadi kita harus sadar supaya kita ruh ini nggak bersaksi di hadapan Allah nanti dengan maha dahsyat siksaan. Ya. Berbahagialah siapa saja yang masih mempertahankan keimanan terus berusaha meningkatkannya. Tidak perlu takut dan bersedih hati. Karena kau akan ditolong dan dibela oleh Allah yang Maha Kuasa. Sungguh orang-orang yang dibela Allah Ta'ala tidak akan menjadi hina dan rendah. Ya, terus, ya, ingat, Allah itu nggak butuh kita. Lihat, kita ini sangat kecil. Alam ini sangat besar. Alam aja ngikuti seluruh hukum-hukum Allah. Sangat istimewa. Kalau kita merasa sombong, merasa bangga, merasa kita hebat, malulah kita. Dan alam ini yang begitu hebatnya. Ya kata Allah, takut menerima amanat Al-Quran.
Kalau manusia kecil nggak mau menerima amanat Al-Quran, sangat sombong sekali. Ya, ingat Allah tidak butuh kita. Kita macam-macam nggak mengikuti Al-Quran, gampang aja diganti sama makhluk lain. Ya, nah, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Ya, jika kamu kafir, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu. Seseorang berdosa tidak mengikul dosa orang lain. Kemudian pada Tuhanmu lah kembalimu. Dan dia beritakan padamu apa yang kamu kerjakan. Sungguh dia mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Terus, ingat, kalau seandainya akal kita ini sehat, akal kita akan pasti ya selalu menjalankan kebenaran kalimat Al-Quran. Kita takut, kecuali akalnya akal jongkok. Ya, nggak peduli. Akal itu nggak ada berhubungan dengan, maaf, gelar dunia ini. Akal itu tidak ada hubungan dengan jabatan di dunia ini. Ya, semuanya bisa akal jongkok kalau seandainya tidak berfilosofi Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Ya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berkata saja yang dapat mengambilkan pelajaran, yang selalu mensucikan jiwanya dengan Al-Quran. Ya, ingat pilihan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Saya kalau mendengar kalimat ini, ngeri saya. Ya, ngeri bukan main. Takut saya. Apalagi hanya sekedar ngikut-ngikut, nggak mau saya. Ya, terus ya. Kita punya seluruh panca indera untuk mengolahnya. Perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Begitupun sebaliknya. In asantum asantum lampusikum wa in asantum falah. Ya, setiap golongan yang memilih yang baik dan buruk, Allah akan kasih semuanya. Ya, tapi ingat, kamu nggak dapat akhirat, hanya dunia aja. Apabila kamu untuk akhirat, dunia kamu akan berlimpah, melebihi limpahan 10 kali, atau 7 atau 700 kali. Ya, pada kalanya jalan di hadapan kelihatan samar, karena kabut tebal menghalangi pandangan. Lalu kita pun bimbang meneruskan perjalanan, karena tidak tahu apa yang sedang menanti sebaliknya. Hakikatnya kita memang tidak pernah tahu apa yang sedang menanti kita, namun yakinlah, indah atau tidak, pasti ada kebaikan dalam keduanya. Allah hanya memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Kelolalah terus itu. Terus. Ya. Jadi kalau itu seperti itu, kita harus kreatif. Al-Quran adalah ilmu dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya seluas 8 lautan. Ilmunya takut diterima alam ini yang begitu maha hebat. Badan alam ini lebih dahulu dan dihancurkan belakangan. Diciptakan lebih rumit. Tidakkah memantik pikiran untuk bertanya, adakah suatu pesan maha luar biasa dari semua itu? Satu ayat diterjemahkan dan direnungkan dengan teliti, menghasilkan hadiah Nobel. Bagaimana kalau semua ayat? Bagaimana kalau digabungkan antara satu ayat dengan satu atau dua ayat lainnya atau seterusnya? Pertanyaan kreatif yang harus diolah untuk menghasilkan banyak ide luar biasa. Gampang untuk direnungkan. Gampang untuk dibikin menjadi cerita yang jelas dan sempurna. Gampang direnungkan untuk menjawab semua permasalahan di alam dan isinya.
Seharusnya umat muslim sendiri sangat harus kreatif. Seperti telah dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Marilah sekali lagi untuk muslim untuk dapat menggali makna luar biasa Al-Quran tersebut. Hingga tercatat dengan tinta emas sebagai pembukti kebenaran mutlak Al-Quran. Menjadi contoh generasi setelahnya. Sehingga dikenang dan menjadi jalinan tali silaturahim yang tidak terputus. Ya Allah kabulkanlah. Bangkitkanlah umat muslim yang telah terlena menjadi mandiri dengan filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Dok. Ya, ada yang mau bertanya? Jadi kalau Al-Quran dibawa ke sana kemari bisa aja ya? Hebat ya? Betul nggak? Betul, Dok. Betul. Assalamualaikum, Dok. Itu Ah, tadi kan dokter bilang apa namanya, ruh kita tuh yang suka memberontak. Itu ya. dijelaskan di ayat yang mana ya, Dok, bahwa ruh kita tuh yang memberontak. Makanya ini Al-Quran itu kadang-kadang menjelaskannya nggak terlalu jelas. Dia dibikin dalam bentuk perumpamaan. Makanya surat 39 ayat 27 baca tapi. Evi, Iya, Dokter. Iya, Dokter. 39 ayat 7. ayat 27. 27 Az-Zumar ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah Allah buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Sadaqallah. Yang bisa membuka perumpamaan ini 29 ayat 43. 2943. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ankabut ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Allah buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Sadaqallah. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa ruh itu pertama waktu mau ditiupkan itu dia berjanji dulu. Alastu birabbikum. Simpulannya apa? Pemberontak ini siapa? Ruh kan? Ya, setuju nggak? Makanya ruh ini diingatin lagi. Yaitu surat waktu dia mau lahir tadi. 76 ayat 1 sampai 2. Ya, ingat kamu datang ke bumi ini dengan perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan itu ya, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran dan penglihatan ini artinya nggak boleh ngebandel nih. Ya, yang ngebandel siapa? Ruh. Pendengaran ya tergantung ruhnya kan. Misalnya disuruh apa? Oh, ngedengerin lagu-lagu musik yang rock, lagu ini, ya. Pendengaran sih mau aja. Orang ruh yang nyuruh, ya kan? Oh, ngeliat nih, yang ngeliat porno-porno atau apa, atau berzina, ngikutin aja, ya kan? Oleh karena itu ruh ini dia berjanji lagi di waktu sholat. Ini wajah tuh dan seterusnya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Harus diseluruhkan aktivitas kehidupan ini dibersihkan dengan Al-Quran. Sehingga ruh ini bersih waktu menghadap Allah kembali. Makanya Allah bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila robi, rodiatan madiyatan patulipi ibadi patulijan. Wahai jiwa yang tenang. Bukan dibilang wahai tubuh yang tenang kan? Jiwa, ruh. Ya. Makanya ruh itu dalam segala cobaan tadi surat 9, 1 ayat 10, ayat 8 sampai 10. Pahala mau pujuroha wa taqwaha, kota ablama zakah, wa kota dasar. Dalam segala aktivitas kehidupan itu. Bersihkanlah selalu dengan Al-Quran ruh itu. Ya, nah ini. Ya, jadi yang suka menantang siapa? Ruh. Itu dibaratkan itu komandan. Atau hatilah, katakanlah itu. Jadi harus dibersihkan dengan Al-Quran. Oh ya, Dok, pernah dulu yang dokter sampaikan, saya lupa apa Fusilat apa Jasiyah ya, yang mengatakan
dalam tubuh itu ada segumpal daging yaitu hati. Kalau dia rusak maka rusaklah semuanya. Itu Iya. pernah ya dokter bilang dulu ya. 83 ayat 14. Apa Tadi kan dok? 83 ayat 14. 83:14. Jadi ruh ini atau hati ini nggak boleh ketutup. Karena ketutup itu nggak melihat Allah nanti. 83, 14, 15, bacain lagi dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mutaffifin 14 sampai dengan 16. 15. 15. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. 15. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau ruh kita udah bersih, itu yang lain tuh bercahaya semua. Seperti Rasulullah, memancar cahaya Al-Quran. Ya, orang akan kaget. Ya, apalagi dikasih emas. Duduk di singgasana emas. Rasulullah waktu dicoba sama penguasa, penguasa yang hebat, yang kaya segala macam. Dia mau datang nih ketemu Rasulullah. Ya, saya pengen tahu Rasulullah orangnya seperti apa sih? Ya, udah dia datang tuh sama ribuan pasukan. Terus kemudian ketemu Abu Jahal. Iya, memang Rasulullah itu dia belum dia dibilang apa mereka bukan Rasulullah. Dibilang Muhammad, Muhammad itu pembohong ini segala macam. Coba saya pengen tahu. Ya, udah. Pada saat itu Abu Bakar ini was-was nih. Ya, Siti Hadijah tuh udah nangis. Bayangkan suruh menerangkan di orang yang punya filosofi menyembah berhala. Ya, bawa pasukannya lagi ribuan. Ya, Assalamualaikum. Ya, nangis. Kalau salah ngomong mati dia Rasulullah. Ya, pada waktu disambut, ya disuruh duduk Rasulullah, duduknya itu emas. Pancaran dari emasnya itu ke tubuh Rasulullah bercahaya. Di situ aja orang udah lihat, wah ini bukan orang biasa nih. Raja itu bilang ini bukan orang biasa, nih. Bukan orang biasa nih. Ya, selesainya dibilang. Raja itu bertanya, saya pengen tahu bahwa Anda itu memang utusan dari Allah. Tentunya Anda mempunyai sesuatu yang istimewa yang bisa Anda tunjukkan pada saya. Saya pengen, ya, bulan itu Anda belah. Ya, bisa nggak? Bisa, kata Rasulullah. Tapi syaratnya apa? Kalau itu kejadian, ya, Anda harus nerima petunjukku ya. Tujuh, tujuh. Ya, nah, Rasulullah datang ke bukit, kemudian dia berdoa. Bergemuruh, tuh. Bergemuruh, kemudian dibelah bulan. Nah, orang pada tercengang semua. Pada saat disuruh begitu Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dia ini apa nggak percaya. Ah ini gugur nih Rasulullah, apa Muhammad nih sebagai utusan Allah. Bisa. Terus waktu itu raja itu minta lagi sesuatu. Ginilah, kita nggak usah minta-minta segala macam. Ya, terus dia bilang, anak kamu kan cacat, nggak bisa melihat, kakinya nggak bisa jalan. Ya, tuh nanti kamu datang dan lihat, anak kamu udah sembuh. Tuh. Ya, buru-buru dia pulang. Ya, pada waktu dia belum pulang, dia bingung. Kok Rasulullah bisa tahu nih anak saya cacat? Padahal nggak ada yang tahu. Hanya yang tahu orang-orang sekitar di kerajaan dia aja. Ya, terus sudah gitu, udah dikasih. Waktu dia mau pulang, apa dia bilang? Ikutilah dia Muhammad ini sebagai Rasul. Kalau kamu tidak mengikuti, rugi kamu. Aku mulai sekarang ngikutin itu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung dia masuk Muslim. Abu Lahab, Abu Jahal ini kesel deh. Begitu dia pulang, anaknya udah berdiri nyambut dia, udah melihat dia. Ya, terus ditanya,
Kenapa Anda bisa lihat ada seorang laki-laki datang? Kalau kamu mau ini semua sehat semua, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Langsung. Jadi satu kota itu semua Islam. Ya, itulah kehebatan Al-Quran. Ya, mungkin kita nggak bisa niru gaya Rasulullah begitu, tapi dengan ilmunya Al-Quran ini, mungkin kita bisa mengolah itu. Ya, banyak lagi. Ya, kayak tadi tuh ngituin ruh. Ya, hal ini semuanya bisa dipakai. Kualitasnya luar biasa. Apalagi ruh ini dipakai dicuci, dipakai untuk di tumbuhan. Luar biasa. Dipakai di binatang, luar biasa. Dipakai di alam ini, kita bisa ini menerjemahkan luar biasa. Karena ilmunya Allah ini siap pakai. Kalau manusia ini nggak siap pakai. Ilmunya mau belit-belit, nggak sampai ke ujung. Ya, kalau sampai ke ujung nggak apa-apa. Nggak sampai ke ujung, makin rakus. Ya, tanya aja tuh Dokter Doni, ya, yang lain-lain tuh Dinar atau apa, ya, hair tuh positif 3 harus dikasih Herceptin. Akhirnya apa sekarang bikin hair to low. Jadi jadiin duit lagi. Jangan-jangan hair to negatif, dijadiin duit lagi. Gila, gue bisa bilang, dikurus terus nih. Bisa Hah? bang, Iya kan? iya, Sekarang nih, bisa dulu, bangkrut pasiennya dok. oh iya. Nah, sekarang dulu nih, ya, dulu kita pakai teori dia dikasih kemo itu yang menganut kriteria. Misalnya udah ada metastasis atau melalui belum metastasis tapi ada limfovaskular anastomoses, ya, kasih kemo. Sekarang nggak peduli. Awal pun dikasih kemo, walaupun nggak ada limfovaskular anastomoses, limfovaskular invasi, ya, dikasih semua. Ini gila nih makin rakus saja nih Yahudi. Saya bilang dalam hati, gila patokannya apa sih? Korbannya pasien ya dok ya, ya tambah lemes. Aturan dengan imun dari alam tubuh dia itu bisa Iya, duitnya mengurangi penyakitnya nih malah nambah karena imunnya kan habis kali di kemo itu. dibikin segala macam. Coba bayangin, kalau seandainya kita pakai filosofi Al-Quran, berapa duit perorangan yang kita bisa selamatin? Berapa duit negara yang kita bisa selamatin? Kalau seandainya bisa diselamatkan ini, dialokasikan untuk kesehatan yang serba istimewa dan berbasis murah, pendidikan yang serba gratis, bangsa Indonesia ini di tangan yang istimewa akan menghasilkan 5 tahun aja generasi super mahal luar biasa. Oh iya dong, kalau seandainya pemimpin nggak bisa melihat ini, ya nggak usah jadi pemimpin. Betul nggak, Met? Betul dok, betul. Iya dong. Tapi gimana pemimpinnya nggak mau berpedoman kepada Al-Quran? Iya, silakan aja, itu kan pilihan. Semuanya juga pilihan. Umat muslim menjadi muslim pilihan. Makanya Allah bilang di surat berapa? 49 ayat 17 baca. Jangan lu bangga dulu jadi muslim, Hmm. kata Allah. Baca Dapi. 9. Ayat berapa? 49 17. 17. 49 17 Al-Hujarat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar. Shadaqallahul adzim. Jangan berjasa Ya. dulu. Islam belum bisa terjemahin Al-Quran atau mentadaburin Al-Quran. Nah, oke lah, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi Ya. semuanya ada. Jangan dulu itu. Belum bisa menjalankan. Udah ngerti, jangan bangga dulu. Nggak menjalankan Al-Quran. Allah nggak butuh kita kok. Kita yang butuh Allah. Jadi kita harus apa? Janji di waktu sholat itu dijalani. Karena kita memang butuh Allah. Ya kan?
Ya. Balik lagi ke kita, ruh ini mau nggak untuk ketemu Allah? Dibelai dan disayang Allah. Kalau kamu mau disayang Allah, kata Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallaha. Surah 3 ayat 31. Kamu pasti disayang Allah, dibelai sama Allah. Kasarnya begitulah. Ya. Nah, kita enggak. Nirunya hanya di bibir aja. Al-Quran diacuin. Misalkan Amalannya nggak ada ya dok. apa? Sudah beriman tapi tidak diamalkan kan gitu ada juga gitu kan ya dok. Iya, ya. Udah ini cuma dibaca aja. Yang dipakai buku petunjuk bule. Allah. Bagaimana dengan Al-Quran yang dibuat sebagai simbol menutupi siapa dia sehingga uang-uang haji pun bisa terkorupsi. Nah, iya, apalagi itu. Ya, udah dikorupsi, bilang bohong lagi. Al-Quran udah ketinggalan zaman. Gila lagi. Gila lah. Saya semenjak baca Al-Quran ngeri. Betul ngeri. Saya kadang-kadang menghitung-hitung. Ini saya kalau ketemu Rasulullah kira-kira saya malu nggak nih? Saya sering gitu loh. Rasulullah nggak bisa tulis baca. Turun Al-Quran saat itu separuh-separuh. Sementara saya dikasih Al-Quran udah begitu. Udah komplit. Saya nggak bisa analisa. Saya nggak bisa ini. Aduh malunya saya kalau ketemu Rasulullah. Saya suruh bikin karya ilmiah. Saya bisa. Bikin buku saya bisa. Tapi karya ilmiah dari Al-Quran bisa nggak bikin buku seperti ini bisa nggak? Bagaimana saya harus ini? Padahal saya berjanji di waktu sholat. Ya Allah, malunya saya ketemu Allah. Ketemu Rasulullah yang udah ngasih contoh. Rasulullah itu saat itu menderita luar biasa ya, waktu menyampaikan Al-Quran. Makanya dibilang di Al-Quran 10 ayat 16. Coba baca nih. Kalau bisa aku tidak akan menyampaikan Al-Quran. Yunus Karena 16. menyampaikan Al-Quran ini aku dibully. Aku didengkiin. Padahal dia tahu aku ini dulu seperti apa jujurnya. 10:16 baca. Ya, surat Yunus ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu. Dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Sadaqallah. Bayangin itu Berapa lama? keluhan Rasulullah nih. Ya kan? Nggak sanggup. Karena maha luar biasanya Al-Quran. Ya. Terus 28 ayat 86 baca, Pi. 2886. Surat Al-Qasas 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 86. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab atau Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Shadaqallah nazim. Ya. Rasulullah juga nggak mau. Kalau nggak suruh nyampein nggak mau. Berat. Dibully itu cerita dongeng lah. Cerita diajarin lah. Cerita gila lah Rasulullah. Ya Allah. Apa sih kita beratnya? Hah? Pertanyaannya. Iya kan? Betul nggak? Matt? Dulu Ah, malu nggak kita? sangat malu. Berjuanglah dengan Al-Quran. Ya Allah. Berjuang. Ya. Insya Allah nih kalau saya diizinin nanti. Ya. Kan acara nanti saya Prabowo di Lampung. Saya ada telepon si Dokter Bintang misalnya. Bintang, izinkan saya jadi pembicara. Saya mau bikin bagaimana membangkitkan kreativitas anak didik dengan filosofi Al-Quran sehingga tidak terbuang waktunya. Di mana kita berperan? Di mana kita yang harus ini berjuang? Sehingga kita tidak jadi pengekor Yahudi. Kasih kesempatan saya. Tuh. Saya kasih contoh-contohnya. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya?
Saya dok, Ya silakan. tadi dokter kan udah menjelaskan. Sebenarnya yang Allah tidak butuh kita. Sebenarnya kita yang butuh. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita menyikapinya itu sehingga kita udah tahu persis nih di Al-Quran itu ada semua semua sumber ilmu lah disebutkan dari dalam Al-Quran. Nah, bagaimana ini caranya kita itu untuk menyikapinya ini sehingga memang benar-benar kebutuhan yang kita harapkan dari yang Allah berikan ke kita itu bisa kita penuhi gitu. Kan aja Sekarang, gitu. sekarang saya tanya. Ya. Sederhana aja. Allah udah bilang, ya, baca surat 56 ayat 58 sampai 50 59. Waqiah ayat berapa dok? 58 59. 58 59. Ayat 58 59 Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah Allah penciptanya? Sadaqallahul adzim. Ayat 63, ayat 64. 56 tadi, ayat 63, 64. 63 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? 64. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Allah yang menumbuhkan? Sadaqallahul adzim. Terus 67, 68. 67-nya, bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. 68. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Sadaqallahul adzim. 69-nya, Pi. 69-nya, kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Allah yang menurunkan? Sadaqallah. Terus surah 20 ayat 53. 20, 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tauha 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Sadaqallahul. Sekarang saya tanya, ya, ada nggak kita daya upaya untuk menciptakan itu semua? Nggak ada kan ya? Bahannya Nggak ada. bahannya udah tersedia semua kan? Betul. Ya, begitu juga tubuh udah disiapkan sangat sempurna. Yang menyembuhkan itu Allah. Cuman kita menggiring bagaimana menyelesaikannya sesuai la yukallifullaha nafsan illa wus'aha maka sabat. Ya, Al-Baqarah 286 atau surat 7 ayat 42 atau 23 ayat 62. Itu aja. Jadi kalau ada yang nawarin sesuai tidak kesanggupan, kita cek, ini ada sesuatu nggak nih? Atau berbelit-belit ada sesuatu yang koslet nggak nih dari pikiran manusia? Nah, dari situ kita menganalisa apa sih sehingga pikirannya jadi berbelit-belit nih. Misalnya membalas kematian, pakai teori ini, teori itu, teori. Kan gampang kok mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Masa mau dibahas dengan baca teori? Ya kan? Nah, dari situlah kita berkarya. Apa yang kita mulai nih? Misalnya, ya saya selalu bilang sama anak didik saya, ya, dari mulai kita misalnya baca buku textbook. Saya baca buku Disease dari Monica Moro. Saya bikin ini step-stepnya. Dari mulai diagnosis, terapi tambahan, kambuh, end of life. Ya, diagnosis ini, ya, perlu nggak kita pakai periksa MRI? Perlu nggak kita pakai PET scan? Nggak perlu. Memang dengan MRI PET scan itu bisa merubah jadwal mati jadi mundur, nggak kan? Ya. Kalau nggak perlukah pasien ngeluarin duit mahal? Enggak lah. Enggak. Jadi yang sederhana apa? Untuk yang nggak mampu, dokter-dokter yang nggak mampu bawa aja USG. Beli aja USG. USG sekarang udah sederhana kan? Bisa dimasukin di laptop, dalam kita tinggal beli proofnya aja. Proofnya itu cuma 60 juta. Yang lain mamografi nggak perlu. Itu sih nggak perlu. Ya kan? Nah, untuk operasinya, perlu nggak kita pemeriksaan potong beku? Frozen section? Nggak perlu. Bagaimana caranya? Waktu kita dididik, kita mulai melatih indera kita nih.
Kira-kira kalau kita pakai 2 jari tebelnya akan bebas tumor nggak? Rata-rata nih 90% lebih. Kalau rata-rata bebas tumor, pertanyaan perlu nggak PC? Tak Nggak perlu. perlu, iya kan? Iya kan? Hasilnya nanti udah seperti itu nggak perlu segala macam. Ya, kelenjar getah benihnya dilihat aja pakai USG. Oh ada nih gede-gede nih, ya udah operasi aja. Positif nggak? Kita pakai apa? Sentinel, diwarnain kencingnya aja sampai kencingnya warna biru. Belum alerginya ngapain? Iya kan? Apakah bisa merubah jadwal mati? Enggak. Enggak. Ngapain harus beresiko? Menambah efek samping ke pasien lagi ya, Dok. Terus sudah gitu apa? Kita kasih obat mahal-mahal nih terapi tambahannya. Ya, jujur aja. Ya, Profesor William Halsted 60-70% dioperasi dengan bebas tumor radikal nggak kambuh. Ditambah Bernard Fisher atau si Batson. Batson itu melalui hormonal terapi cuma ngedongkrak sedikit aja. Nah, dari hasil tambahan Halsted, Bernard Fisher sama Batson ini, pertanyaannya, bisa nggak kita tahu pada waktu diaplikasikan ke pasien? Nggak tahu kan? Oh, lu misalnya ini oke lah pakai pemeriksaan RPR positif. Ya, pertanyaannya perlu nggak? Kasih aja blank. Susah banget. Ya, tapi karena ini standarnya harus di ACC sama BPJS, ya itu kita periksa sederhana aja. Kasih juga obatnya yang sederhana aja. Orang nggak mendongkrak mati kok. Betul nggak, Met? Betul, 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 Dok. Betul, Dok. Haruskah kita mengorbankan ke pasien yang mahal berdasarkan evidence base? Ya kalau pasiennya mau ngikutin di medsos segala macam dia ya silakan aja. Tapi saya nggak tanggung jawab ya Bu ya. Jangan Ibu nuntut tanggung jawab sama saya dong kalau saya obatin mahal itu kan Ibu buka sendiri di medsos. Oh, Bagus cuma sedekahin ya, Dok. mendingan disedekahin. Ya kan? Ditakutin sama dokter mau ya? Sama evidence base ya? Sama Allah nggak mau ya? Bahaya. Ditakutin mati mau nih sama dokter. Oh lu mati ini. Emang udah pasti itu. Tapi ditakutin Allah mati lu dipertanggungjawabkan semuanya ini dalam pemilihan nggak ada yang takut kan? Nggak ada yang takut kan? Ini kan dualisme pemikiran yang nggak benar. Karena kita janji di waktu sholat. Tapi kan memang kita ini kan ruh tadi itu kan apa dengan nafsu itu kan dia apa kan, Dok? Nafsu Membandel. ya bisa dia berlawanan, bisa dia berteman kan gitu ya, Dok. Iya, makanya harus selalu disucikan dengan kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Quran ini juga akan dijalanin. Sehingga itu latihan. Ruh ini dengan kalimat Al-Quran berjalan. Sehingga menjadi apa? Jadi hukum nanti, hukum yang namanya apa? Hukum bandul. Ruhnya akan sadar. Hukum bandul ada di Al-Quran. Tahu, Pi? Surat Ya, berapa, Pi? 7 ayat 201 dan Nah, 3 135. waduh. Udah mantap. 100%. Bacain, Pi. Yang mana, Dok? Al-A'raf. 7201. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'raf 201. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 201. Jauh ke bawah. Bentar, Dok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sadaqallahu nazim. Itu kalau udah diolahragakan dalam sehari-hari. Pasti ada yang bisikin ke kita. Salah tuh, salah tuh. Ya, jangan ikutin, jangan ikutin. Ya, sampai kita sadar. Karena ruh kita udah sering dibersihkan dengan Al-Quran. Kalau enggak tertutup terus gitu. Dan itu susah dibuka. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 107 108 baca. Surat 16, 107, 108. An-Nahl 107, 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Sadaqallahul azim.
Udah tutup udah susah. Jadi kita harus lawan untuk membuka penutup itu. Nggak ada jalan lain. Ya, ya ada lagi yang mau bertanya. Matt, kurang lebih gitu ya berarti. Makasih dok, makasih Ya. banyak Pak. Ngerti ya Matt ya? Ya, Kalau udah ngerti kapan mau dijalanin Matt? Besok dok, Ahad dok sama Dokter Metrizal. Oh, kalau Pak Naryo ngikut nih nanti pas mau hari Lebaran, apa puasa, Lebaran. puasa. Enggak juga dok, saya ngikutin dokter dok. Oh, iya. Terus, saya mau tanya dok, kalau nggak ada yang nanya dok. Iya iya. Baik, makasih. Dok, ini saya cuman tadi kan bicara ruh, hati, pendengaran, segala macam itu. Ada berapa unsur manusia memang diberikan Allah. Di surat Al-Mulk, di surat Sajadah, walaji ansa, kemudian wajah sama wal basara wal fuadan. Terus begitu seterusnya. Nah, berkaitan dengan ruh, fitrahnya tadi dokter bilang bertauhid surat Al-A'raf 172. Contoh konkret aja Fir'aun. Walaupun hatinya tertutup pada saat detik-detik terakhir, eh, dia menyatakan beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tapi kan nggak boleh itu. Masalahnya di sini dok, berkaitan ruh segala macam itu unsur-unsurnya untuk inovatif, kreatif. Nah, sekarang kan ada perkembangan ChatGPT. Saya pernah tes berkali-kali dengan ChatGPT. Kadang-kadang dia suka error. Nah, pada saat saya tanya, bukannya begitu atau bagaimana, dia juga mohon maaf dan sama-sama kita lagi belajar. Itu ChatGPT. Nah, bagaimana kalau sekarang ChatGPT ini ya dengan teknologi AI atau apa, anak-anak muda generasi sekarang, apa-apa dikit-dikit kan bertanya kepada teknologi itu. Padahal taklim yang baik itu adalah ada guru dan ustadz. Ada guru, ada kitab. Rasulullah aja taklim dengan malaikat. Dengan Allah, ada kitab. Nah, ini sekarang bagaimana generasi sekarang? Yang dikhawatirkan tadi dengan topik, penyembahannya bukan pada Allah, tapi dengan ilmu pengetahuan yang sebetulnya rapuh. Secara teori kan ilmu pengetahuan selalu berkembang. Tapi kalau berdasarkan hukum Allah, dengan Al-Quran, tentu udah 14 abad yang lalu sampai akhir zaman nggak berubah. Demikian dok, ini berkaitan itu. Kemudian berkaitan surat Al-Fajr yang tadi dokter sampaikan, ya nafsul mutmainah, irji dan seterusnya, surat Al-Qiyamah, lauksimu bin nafsil lawamah. Nah, ini kan hal yang berbeda unsur. Ada hati, ada nafsu. Nah, roh bilang tadi dokter, roh itu sebetulnya memang suci terus atau dia hanya mengikuti dari kemauan hati setelah bertemu dengan jasad, berkaitan dengan kondisi saat ini dengan campuran teknologi. Apalagi, maaf, walaupun tadi dokter sampaikan di surat Asam, semuanya pahal mapuju roha, kita suruh milih. Tapi faktanya, banyak yang salah jalan. Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Kemajuan ChatGPT itu udah dikasih tahu itu di surat 21 ayat 7, surat 16 ayat 43. Coba bacain Dapi. Iya, 21 ya dok. 21 Al-Anbiya ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang Allah beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang saya tanya. Ada nggak ulama yang bisa dalam hitungan detik bisa menyajikan sehebat ChatGPT? Enggak. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Ya kan? Setuju ya? Setuju nggak gitu? Setuju. Ya, Setuju. dok. Jan? Ilmunya Setuju, terbatas manusia. Nah, supaya mereka nggak terbatas. Nah, sekarang gini. Kalau seandainya itu ilmunya terbatas manusia, berarti gaya ulama berdasarkan yang dulu-dulu nih ya, misalnya melalui apa Bukhari, Muslim, ini segala macam, ditangkap nggak di ChatGPT? Halo? Iya. Enggak ya dok. Ditangkap dok. Jadi semua saya pernah coba gitu kan.
saya misal ingin membahas gitu, tolong kamu buat narasi bla 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 yang didasari oleh Al-Quran dan hadis sahih. Itu langsung dia kasih tahu. Pas saya cek di Al-Qur'annya benar, artinya mengena apa yang kita mau Nah, gitu. Iya, dia tetap Nah, ya, menggunakan ntar dulu, referensi dok. ntar dulu, maksudnya. ntar dulu. Artinya apa? Yang udah lalu nih udah direkam sama ChatGPT ya, setuju ya? Halo? Iya, betul, betul Oke. dok. iya dok ya. Kalau kita ngikutin yang lalu, kira-kira kita rugi nggak? Rugi nggak saya tanya? Eh, Kalau menurut saya sih nggak ada rugi dok, memang ada basic Bukan. dulu dok. Kalau Rugi dari kecepatan rugi, waktu itu, dari kita nggak bisa kecepatan waktu. ngalahin. Kita nggak bisa Iya. ngalahin. Tapi kalau kita menganalisa dari dulu menjadi lebih baik dengan tambahan Al-Quran, kira-kira kita untung nggak? Kita Untung. lebih hebat dari CBT nggak? Iya. Nah, jadi kekuatan di utama itu manusia itu menganalisa Al-Quran, bukan mencontek Al-Quran. Karena kalau mencontek Al-Quran udah direkam sama ChatGPT. Dan ChatGPT itu menggabungkan ilmu pengetahuan yang salah. Misalnya, ChatGPT, boleh saya bertanya, betulkah kalau manusia itu melebihi kecepatan cahaya, ya, bisa lebih mudah lagi? Oh, dia pasti ngikutin teori Einstein. Nanti kita tanya nih, ChatGPT, itu kan udah ada di Al-Quran. Rasulullah tuh udah melebihi kecepatan cahaya, surat 70 ayat 4. Kok dia datang nggak apa umatnya nggak pada mati atau dia lebih muda? Enggak kan? Berarti salah dong. Kalau ChatGPT begitu caranya ngikutin gaya gaya mencampur adukan dengan kalimat manusia. Nah, dia mulai mikir, saya kan masih belajar. Datanya itu belum masuk ke saya. Nah, lu. Memang pernah kejadian gitu ya dok ya. Saya belum pernah Iya, nyoba yang gitu-gitu. Saya pernah betul dok, dia sama-sama saya datanya belum jawab. masuk. Jawabnya betul. Saya Nah, pernah kan minta waktu Hamzah ditombak sama si apa Al-Wahi gitu kan. Nah, terus dia buat gambarnya itu lagi di atas kuda. Nah, terus bilang bukan cerita yang sebenarnya Hamzah itu ditombak sedang berperang kena di dada. Oh, akhirnya setiap saya minta lagi dia bilang maaf kami tidak mau menggambar hal-hal yang menyangkut dengan agama katanya itu melanggar aturan kami katanya. Dia nggak mau lagi akhirnya. nah itu. Saya pernah nanya nih, ChatGPT, kalau orang bilang ilmu pengetahuan ya eh, bikin alam ini jutaan tahun yang lalu. Padahal Al-Quran itu cuma 6 masa. Kalau 6 masa itu berarti 6.000 tahun. Katakanlah dari zaman Nabi Adam ditambah 6.000 tahun nggak sampai jutaan nih. Kira-kira mana yang benar ya ChatGPT? Ah, bingung dia tuh. Oh, menurut ahli mulai pemeriksaan radioaktif ini segala macam diukur ini bohong aja lu. Emangnya lu tahu hitungnya itu betul. Makanya jawabannya ada di Al-Quran nih. Surat 18 ayat 51 baca deh. Baik dok. Surat 18:51 Al-Kahf 51 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahf 51. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Shadaqallahul adzim. Nah, kalau kita lihat Berarti orang kafir itu orang yang penuh iblis ya kan dok ya? iblis aja nggak tahu loh, nggak menyaksikan. Ya, oke, sekarang kita urut nih penciptaan alam dulu, kemudian baru iblis baru manusia. Pertanyaan iblis bisa nggak mereka-reka penciptaan alam? Orang dia nggak ikut nyaksiin. Sekarang manusia mau menyaksikan, mau ini nih lebih lama lagi kan, ya kan? Berarti orang kafir itu selama ini dia mengikuti reka-reka iblis ya dok ya? Kan makanya Allah bilang kan apa yang disampaikan manusia itu kamu akan tertipu. Karena manusia itu penuh dengan kebohongan dan dugaan. Surat 6 ayat 116. Ya, coba baca deh. Surat 6, 116. Surat Al-An'am 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Al-An'am 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi sekarang kita lihat lagi ChatGPT. ChatGPT ada pendapat para ahli bilang nih ya, karena bumi ini berkembang terus ya, terus sudah gitu nanti mereka nggak bisa melihat galaksi ini. Betul nggak ya ChatGPT? Kita belum ngasih tahu ayat Al-Quran. Oh betul ini gini. Karena Al-Quran menurut ini apa surat 21 ayat 30 tadinya bersatu kemudian pecah. Terus ditambah surat apa 5147 kemudian dia mengembang. Nah, ChatGPT nggak ada masukan nih bahwa mengembangnya itu nanti sampai sesuai keseimbangan. Surat 55 ayat 7 sampai 9. Bingung dia tuh. Kalau gitu manusia mengembang terus dong. Bisa jadi puluhan meter dong tingginya. Kan manusia udah sampai titik keseimbangan dia nggak berkembang lagi. Sama bumi juga begitu. Wah, bingung lagi dia. Halo. Jadi kalau seandainya kita filosofinya tidak menganalisa, kita akan malu dikalahkan sama ChatGPT. Ya, nah sekarang kita lihat. Tapi Dok, salah satu kelemahan yang amat sangat dari ChatGPT itu kan dia misalnya kayak ada seseorang tuh menanyakan ChatGPT, ini emak gua atau babe gua atau siapa gua, dia melakukan bla 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 sampai misalnya 30 macam kebaikan. Itu bagaimana kira-kira prediksinya neraka atau surga? Dia langsung bilang surga. Terus dia sementara kan dia nggak mengetahui arti ikhlas. Apakah yang melakukan itu semua ikhlas dari hati, ada unsur ria atau ada ini kan di Al-Quran udah dijelasin. Jadi itu kan kelemahan ChatGPT. Jadi semua orang yang jahat-jahat pun karena dia melakukan kebaikan itu ya semua masuk surga sama dia. Karena dia tidak mengerti arti ikhlas itu bagaimana yang dijelaskan oleh Karena Al-Quran. dimasukin di kodenya itu di surat Al-Baqarah ayat 62 baca deh. Al-Baqarah 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 62. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Dikasih programnya ini, jadi dianggap seluruh agama sama. Salah lagi kalau programnya begitu. Makanya pentingnya analisa ini. Analisa itu adalah ilmu istimewa ya dari Al-Quran yang diajarkan sama Rasulullah. Nggak bisa tulis baca, tapi hebat analisanya. Nggak bisa tulis baca, turun-turun surat separuh-separuh, hebat analisanya. Kita udah komplit, ya, udah turun komplit, dibantu sama segala macam, analisanya nggak ada dalam permasalahan menganalisa dunia ini. Ini yang salah. Ini yang salah. Asbabun nuzul yang dicontohkan Rasulullah itu saat itu bagaimana menganalisa dengan turun surat separuh-separuh. Kalau sekarang nih asbabun nuzul harus bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan seluruh kalimat Al-Quran ini. Meramunya. Rasulullahnya contohin, bukan dia mutlak bilang. Ya, yang belum dicontohin saat itu, kita tugas generasi berikutnya. Makanya ada kalimat likuli nabain mustaqarra wa ta'lamun. Surat 6 ayat 67 baca, Pi. Surat 6 Al-An'am 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, jadi yang dikatakan Rasulullah dan belum terbukti, ya, kita bisa membuktikan. Yang belum dikatakan Rasulullah tapi ada di Al-Quran, kita menggabungkannya menjadi kalimat yang lebih komplit lagi, itu tugas kita semua sebagai Muslim. Iya kan?
Rasulullahnya mencontoh, begini loh cara gaya saya dulu. Zaman kamu beda. Ya, kita enggak ngikutin mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Saya pernah waktu ceramah dibilang, dokter gue ini ngikutin mazhab mana? Termasuk Pak Naryo, itu suka nanya saya. Pak Naryo, saya bilang, cobalah perhatikan, kita mau mengikut apa? Hambali segala macam. Oke, berapa buku Hambali yang pernah menghadirkan di tulisannya? 8 buku. Al-Quran itu 8 lautan. Terlalu kecil kalau kita ngikutin itu. Ya, terlalu kecil. Kita terpaku di situ aja. Dan Islam nggak akan gak berkembang kalau ngikutin begitu terus. Padahal Islam ini sangat luar biasa. Al-Quran ini luar biasa. Ya, nggak berkembang kita. Dan ini nanti akan diambil sama orang bule. Ya, bayangin. Dari kalimat puasa aja Profesor Yoshisuri Osumi bisa jadi otopagi. Ya, bagaimana kalau otopagi ini digabungkan sama ayat lain, kelaparan segala macam. Bagaimana kelaparan ini dipakai orang Muslim yang kaya dengan puasa? Kan banyak tuh analisanya. Ya, dan ini belum dimasukkan. Ya, jadi kita ada nilai tambah seharusnya. Ya, nah itu udah jelas. Ya, nah kalau kita mau jelas dan mau dituntun Allah, kita jangan ngikutin orang-orang yang mau dituntun. Ya, misalnya ada pejabat yang korupsi, dia nggak mau ini, dia nggak usah ngikutin. Makanya Al-Quran bilang surat 15 ayat 88, lu nggak usah ngikutin dia, nggak usah ngeliat dia. Baca tapi. Ya, baik dok. Surat 15 Al-Hijr 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Allah berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Jadi kenikmatan hidup apalagi diperolehnya di surat Al-Baqarah 188 dengan cara menyogok para hakim. Itu surat 9 ayat 24 dengan cara batil. Ya. Surat 4 ayat 29 dengan cara batil. Gak usah ikutin. Dia lagi aku gini ke neraka kata Allah. Ngapain lu lihat-lihat dia? Ya, ya, setuju nggak gitu? Setuju nggak, Pi? Ya, Matrix ya dok, iya dok. Tapi kan gini Setuju, dok, dok. ini kembali lagi tuh kepada roh dan nafsu tadi dok. Kita melihat orang, mobilnya udah mobil Mercy terakhir, kan gini masalahnya. Oh, kita kapan lagi nih kan gitu. ya salah sendiri. Kita masih kijang kodok ya dok. Sekarang kita lihat. Kira-kira dengan Kijang roti. Jangan. Kijang kodok gimana bentuknya ya? Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat nih, ya orang yang kaya itu, ya kita perhatikan, ya dia tidur di rumah di hotel yang harganya 100 juta per hari, sama nggak sama tidurnya tukang beca? Sama. Makannya nih, dia makan yang dikasih berapa piring loh, sama nggak sama makan di warteg? Sama. Malah Jadi- bikin bazir lagi dia dong. Tambah Nah. lagi tuh. Nah, sekarang makanya kata Allah jangan ngelihat dia. Lu tuh gua kasih sama aja sama dia. Ya kan? Sama. Kecuali kalau Allah Ya. bilang, oh ada hukumnya makan yang di posisi umur makan yang di 110 juta ini gizinya lebih hebat. Itu kan bikinan manusia. Bukan bikinan Allah kan? Teori bikinan manusia kan? Kalau gigi emas makanannya mahal-mahal dok. Hah? Kalau giginya pakai gigi emas, makanannya harus mahal-mahal. Jangan murah. Karena emasnya itu ya. Jam yang 2 miliar, 3 miliar itu gimana, Dok? Ya jam yang pakai 11 miliar tuh sama yang pakai 20.000 jam biasa sama aja. Sama menunjukkan waktu ya dok. Emangnya kalau dia pakai jam 11 miliar diikutin cewek segala macam, malah bikin lagi dia. Dia malah dirampok lagi. Malah jadi beban kan, dirampok. Coba dia jalan
di antara orang miskin kalau nggak dirampok, ngapain kita ikutin? Coba dia jalan tuh pakai mobil yang harganya 10 miliar. Emang nggak takut dia? Keserempet orang aja udah timbul ininya, kata-kata binatangnya tuh, Maki orang deh. maki orang. Kata-kata Ya, kebun binatang keluar. ngapain kita ikutin? Mendingan yang santai aja, misalnya ini orang, ya udahlah Bu, lecetnya juga nggak seberapa Bu, udah nggak apa-apa Bu, ya tenang aja, karena enak gitu, betul nggak, Met? Betul dok, betul. Eh, itu kan kalimat Al-Quran kan, Ya, cuman karena kita nggak bisa menerjemahkannya, akhirnya jadi kalimat kebun binatang keluarnya. ya. Ya, salah sendiri kita milihnya memang begitu. Ya. Ya, oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, besok ikut tuh, bagus tuh. Ya, peralihan Tuhan yang dari menyembah berhala kepada penyembah ilmu pengetahuan. Ya, nah di mana aja nih kita harus ini mensortirnya. Jadi Ya, belum sampai ke menyembah Allah ya, baru dari berhala ke ilmu pengetahuan ya. iya. Kapan nyampenya tuh untuk menyembah Allah? Ya, kalau udah nyoba ilmu pengetahuan udah susah nih, nggak bakal nyampe-nyampe tuh ke Allahnya. Makanya Allah bilang di surat 22 ayat 31. Tolong bacain dah. Pi. 2231 ya, Dok. Hmm. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ayat Al-Hajj 31. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Sadaqallah nanti. Jadi dia nggak pernah lagi kembali ke jalan Allah. Surah apa tadi? Mohon maaf. 2231. Al-Hajj 2231, Bu. 2231. Terus Makasih. dikumpletin lagi di surat 4 ayat 166 167. Bacain dah. 4, 106, 166. 166. Surat 4 An-Nisa 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sadaqallahu azim. 167. 167-nya, Sampai 68. sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. 68, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Shadaqallah. Lanjut lagi. Kecuali jalan ke neraka. 169, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu. Nah, udah jelas ya. Siapa yang tidak berfilosofi Al-Quran tadi, dari 166, memilih dunia, apalagi menghalang-halangi, nggak pernah tuh sampai jalan, nggak ditunjukin tuh sama Allah. Jalan Jadi lurus. kalau itu ya dok, berarti peradaban manusia ini sebetulnya ilmu ini munculnya setelah Islam ada berarti ya dok. Oh iya, setelah berkembang, setelah Islam, orang mulai terjemahin mulai tuh. Ya, dari mulai Ibnu Sina, Avicena, ya semuanya, hukum-hukum aljabar, segala macam. Ya, tentunya kan sekarang caranya beda lagi. Kenapa kok ya kita yang Islam ini ketinggalan saja ya? Karena tadi fish out of water ini. Strategi Yahudi dan fish out of water. Jauhkan mereka dari Al-Quran, dari mentadabburin Al-Quran, terus dari segala macam kegiatan-kegiatan Al-Quran, apalagi dilaksanakan kehidupan sehari-hari, sehingga kita ditutup. Ngikutin mereka. Makanya program lubang biawak mereka. Dan ancamannya ini berat tuh. Walantaru ankal Yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatam kulinar huda wal huda wala ini tabata wahum dan seterusnya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Ya, sesungguhnya yang aku katakan kebenaran. Apabila kebenaran ini mengikuti kemauan mereka, ya, dia bilang mereka, misalnya Uhud bisa diperpanjang, Al-Quran enggak, ya udah.
Allah lepas tangan nih terhadap siksa. Lepas tangan kita nggak akan diinin. Ilmunya Allah dibilang nomor sekian daripada ilmunya manusia. Kan kurang ajar namanya. Setuju nggak, Met? Iya, iya, iya. Eh, ya itu. Nggak ada ampun itu. Kekal selama-lamanya di neraka. Oke, yuk udah setengah Terima kasih, 9. Dok. Terima kasih, Dok. Sedikit dok, 2 menit dok. Enggak, waktu itu kita pernah dihebohkan dengan buku The Third World, gelombang ketiga, 4 oleh Alvin Toffler, kemudian oleh Patria Sabudana tentang megatrends. Itu kan memprediksi berbagai mana yang hilang dan muncul. Menurut dokter, kan data informasi Quran itu yang sudah valid, pasti valid, kemudian sudah diungkap dan belum diungkap, dan masih perlu riset-riset lagi. Nah, kira-kira penulis-penulis itu memprediksinya bagaimana menurut versi Quran? Artinya dia kan berdasarkan pengetahuannya. Sedangkan Menurut Quran sudah mengungkap, begitu dok. Kalau lihat basic data informasi Quran. apa bukunya, apa ceritanya? Dulu Alvin Toffler itu bercerita tentang ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 tentang perjalanan peradaban manusia lah. Kemudian Patricia Abudenen juga megatrend tentang bagaimana kehidupan ke depan, bagaimana yang akan hilang jenis-jenis pekerjaan atau cara-cara pandang ke depan gitu dok. Kan udah dibilang di Al-Quran. Semua yang diinikan manusia itu ada batas waktunya. Ada tujuannya, batas waktunya. Ya, surat 46 ayat 3 baca deh. Surat berapa, Dok? 46 ayat 46, 3. 46, 63. 46 ayat 3. Oh, 46 ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat 3. Kami Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Kalau udah waktu yang ditentukan ini disilih gantikan nanti. Ya, disilih gantikan kepada siapa yang bisa dipercaya sama Allah. Ya, makanya dijelaskan lagi surat 3 ayat 26 baca deh. Surat 3:26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Karena kita lihat, ya orang masih misalnya yang berfilosofi mahal nih, diganti nggak nih? Misalnya, ya melalui apa nih? Apa bikin ruko yang mahal-mahal, disewanya harganya mahal. Tadinya memang laku. Udah gitu sekarang tutup semua kan? Ya, Ya, Ya. orang udah pakai HP semua. pakai HP Dunia semua. maya online tuh udah Nah, mempercepat. online. Itu padahal pemikiran seluruh orang pinter tuh dalam dalam meramu supaya pasar jadi bagus, jadi ini. Tapi dengan sendirinya Allah tutup kan? Karena nggak cocok, ya kan? Ya, Ya. pasar tradisional, pasar modern, pasar dunia maya. Iya, ya, karena nggak cocok. Itulah. Ya, sama kita nanti. Kita yang berbasis mahal-mahal, ilmu basis mahal-mahal, ya nanti akan tutup. Lihat aja, ya lihat aja nanti kalau nggak percaya. Berbasis lama, berbasis mahal itu akan tutup. Contoh, ya dulu, ya kita sekolah nih bahasa Inggris kita mau belajar, ya, lihat tuh rame, antri. Sekarang boro-boro, ya betul nggak? Iya, semaput dok. Nah, semaput semua. Terus sudah gitu apa? Dikasih ini bonus. Sebulan cuma bayar 50.000 atau 100.000. Nggak ada yang mau di internet. Ya, bahasa juga sama. Apalagi nanti ada bahasa, orang pakai ChatGPT, bahasa itu langsung diterjemahin. Ada pasien saya orang India. Bahasanya saya nggak ngerti ya. Dia ngomong India diterjemahin sama ChatGPT. Pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi ngerti. Kita nggak ngerti juga bahasa India atau bahasa Inggris. Udah dah.
ini tolong ChatGPT terjemahin nih supaya dia ngerti. Udah. Pertanyaannya perlu nggak di zaman Sekarang nanti? gampang Dok, belajar bahasa Arab, Nahwu gampang oleh ChatGPT dijawab. Iya, nggak laku kan? Nah, sekarang saya tanya lagi, maaf sekali lagi, ya, ustadz-ustadz yang naruh harga mahal dalam ngasih ceramah, tutup nanti, nggak ada peminatnya. Lebih ChatGPT, nggak Tapi berbayar. itu udah mulai nampak sebenarnya, udah kelihatan sekarang dong. Jadi Ya, dalam kegiatan tausiah di masjid itu sering itu jamaah itu meninggalkan, pergi aja dia. Mungkin dia pikir lah nanti di YouTube aja lihat gitu. Berpikirnya begitu. Sehingga yang dengar pengajian itu hanya segelintir orang aja jadinya. apalagi ceramahnya monoton, itu aja membahasnya, nggak membuka wawasan. Udah. Ya, nah, paling bisa nanti ceramah cuma di acara Jumat aja. Karena Jumat mau keluar kan susah. Iya nggak mungkin online, nggak pakai Zoom kalau Jumat Dok. Paling di situ aja nanti. Oke lah, kalau nggak ini ya kita tutup ya. Ya, Baik, dokter. makasih Dok. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian Makasih. bersama guru kita Al Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi, dengan tema melatih panca indera, hati atau ruh untuk seirama dengan Al-Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami Amin. mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai amal ibadah. Mari kita tutup majelis ilmu pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok, Dokter terima Kurnia. Makasih Makasih banyak Dokter dokter. Kurnia.